Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,19% ke angka 6.683. Di video ini saya akan coba menganalisa satu sektor saham yang secara tren masih bagus dan hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADI. ADI hari ini naik 1% lebih ke harga 1140. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek saat ini ADI mulai bergerak sideways. Dengan resisten bisa kita lihat di sekitar harga 1200, sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 1100. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini sudah di harga 1015 dan di bawahnya masih ada satu support psikologis di harga 1000. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 965. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya bisa kita lihat ADI masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini disertai sedikit distribusi. Tapi asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 minggu terakhir ini terlihat sebenarnya asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADI masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1200. Tapi harus kita ingat, kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan ADI mendekati harga 1200 tapi belum ada akumulasi besar, teman-teman harus hati-hati, ada potensi ADI balik turun saat menyentuh atau mendekati harga 1200 ini. Karena memang saat ini secara tren masih bergerak sideways. Tapi apabila teman-teman lihat pada saat kenaikan mulai ada akumulasi kembali dan asing juga terus masuk melakukan akumulasi, ADI ada potensi untuk break dari harga 1200 dan melanjutkan uptrendnya. Dan apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya atau resisten kuat berikutnya di sekitar harga 1350. Bisa kita lihat di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman baru membeli saham ini di sekitar harga 1000 dan terlihat beberapa kali masih gagal break dari harga 1200, teman-teman bisa swing trade pada saham ini. Jadi beli di sekitar daerah support, apabila terlihat masih gagal break dari resisten, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Atau memang mau hold terus karena saat ini trennya juga masih bagus. Saya lihat selama masih bertahan di atas harga 1000, ADI masih bisa di hold. Karena secara tren belum downtrend dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi selama garis uptrendnya belum patah atau masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, ADI masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP hari ini naik 2% lebih ke harga 1270. Dan secara grafik jika kita lihat hampir mirip pergerakannya dengan saham ADI. Ini dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways karena masih gagal naik melewati resistennya. Untuk PTPP saat ini resisten terdekat di harga 1300. Satu resisten berikutnya di harga 1400. Dan untuk tren jangka menengah pun PTPP saat ini masih bagus karena masih bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat support terdekat saat ini di harga 1200, support di EMA 50 di sekitar harga 1150 dan support EMA 150 di sekitar harga 1130. Jadi sama selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya PTPP juga masih sangat layak untuk di hold apabila memang tujuan teman-teman untuk hold untuk tren yang lebih lama. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% hari ini malah disertai distribusi. Dan asing pun hari ini melakukan sedikit distribusi. Dan selama 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham PTPP kita harus hati-hati karena hari ini walaupun naik ada distribusi plus sudah dekat dengan resisten di harga 1300. Apabila minggu ini PTPP mendekati harga 1300 masih disertai distribusi, ada potensi PTPP untuk turun kembali saat menyentuh harga 1300 atau mendekati harga 1300. Jadi teman-teman apabila sudah berhasil membeli di sekitar harga 1200-an dan trading jangka pendek,
pertimbangkan untuk take profit dulu apabila harga 1300 terlewati. Jadi take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support untuk re-entry kembali apabila teman-teman memang trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika hari ini juga naik 1% lebih ke harga 1330. Bisa kita lihat di grafik, Wika saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan grafik Wika bisa jadikan contoh kasus untuk teman-teman yang bisa kita lihat. Alasan kenapa saya sarankan untuk hold apabila masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk Wika berusaha untuk break dari harga 1400, ternyata gagal break. Sempat turun lumayan dalam, tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 dan 150, Wika masih bisa bertahan. Jadi secara tren, untuk tren jangka menengah, Wika masih bagus trennya. Jadi setelah menyentuh garis EMA 50 dan 150, bisa kita lihat mulai sideways dan berhasil rebound kembali. Dan untuk resisten di harga 1300 sudah terlewati dan saat ini sudah berubah menjadi support. Jadi saat ini support untuk Wika di harga 1300, support di EMA 150 di sekitar harga 1240 dan garis EMA 50 di sekitar harga 1235. Dan untuk garis MACD setelah sebelumnya turun lumayan dalam, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hampir 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun 3 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham Wika. Dan dari 3 saham yang telah saya analisa ini, untuk broker summary dan grafik, lebih bagus Wika karena masih bergerak naik, berhasil rebound dari garis EMA 50 dan 150 dan saat ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Wika juga masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 1400 dan sama harus hati-hati karena harga 1400 lumayan kuat untuk saham Wika. Jadi Wika juga sama hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Apabila ingin take profit untuk trading jangka pendek, bisa jadikan harga 1400 untuk take profit apabila terlihat masih gagal break. Tapi apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 1500. Jadi Wika juga masih layak untuk di hold apabila teman-teman tujuannya untuk trading jangka panjang atau investasi pada saham ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham WSKT. WSKT hari ini naik 0,54% ke harga 925. Bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik, saat ini WSKT masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 920. Dan WSKT masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini masih berupa resisten di harga 965. Jadi memang berbanding terbalik dengan teman-teman WSKT yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. WSKT secara tren memang saat ini masih kurang bagus. Alasannya pasti teman-teman sudah tahu, WSKT ada rencana untuk right issue akhir tahun ini. Jadi ini merupakan sentimen negatif yang membuat banyak investor dan trader banyak wait and see untuk melihat bagaimana hasil right issue atau harga right issue-nya. Jadi teman-teman baru lihat rencana right issue BBKP yang membuat harga BBKP 2 hari terakhir langsung ARB. Ini WSKT juga ada potensi untuk terkena penurunan apabila harga right issue atau rencana right issue tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari investor maupun trader. Karena itu WSKT saat ini tidak banyak peminatnya dibandingkan teman-teman dia yaitu PTPP, ADI maupun Wika. Jadi secara tren juga pergerakannya masih kurang bagus di antara 3 temannya. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan asing pun hari ini melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham WSKT. Jadi WSKT saya lihat juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengetes resisten di EMA 150. Jadi teman-teman harus ingat selama masih gagal break dari garis EMA 150, WSKT trennya masih kurang bagus, jadi masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan masih ada potensi untuk turun seperti sebelumnya menyentuh harga 900. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham WSKT harus lebih disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.